selalu patuh dan bersyukur. Haleluya, Victorious Kids. Dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 19, ada cerita mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Marilah kita baca bersama. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Victorious Kids, dari cerita ini kita mengerti bahwa ke-10 orang kusta ini membutuhkan pertolongan, belas kasihan, dan kesembuhan. Lalu mereka pergi menemui Tuhan Yesus. Ini adalah tindakan yang sangat tepat. Tiap-tiap hari ketika Victorious Kids membutuhkan pertolongan, datanglah menemui Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Mazmur 121 ayat 2 berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Lalu apakah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada 10 orang kusta ini? Tuhan menyuruh mereka untuk pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Ini adalah suatu perintah yang tidak masuk akal. Sebab seharusnya orang yang menunjukkan diri kepada imam hanyalah orang yang sudah sembuh, bukan orang yang masih sakit. Tetapi mereka beriman kepada Tuhan Yesus dan mereka mematuhi Tuhan Yesus. Lalu di tengah jalan, ketika mereka benar-benar patuh dan bertindak menuju ke tempat imam, maka mereka menerima mujizat mereka. Mereka disembuhkan. Victorious Kids, ini pelajaran yang sangat penting. Victorious Kids harus selalu patuh kepada apa kata firman Tuhan. Victorious Kids harus belajar bertindak dengan iman. Seperti 10 orang kusta ini. Walau mungkin ada kalanya perintah dari firman Tuhan, atau dari orang tua yang mengajarkan firman kepada Victorious Kids, terdengar aneh dan tidak masuk akal. Mari belajar untuk selalu patuh. Karena saat Victorious Kids mau patuh, maka mujizat Tuhan dapat terjadi. Misalnya, Victorious Kids diajari firman Tuhan untuk memberi kepada orang lain dengan hati tulus. Dan diajarkan bahwa bila Victorious Kids tetap tekun memberi dengan tulus, maka kelak akan ada tuaian, di mana Victorious Kids akan menerima lebih banyak. Sepertinya ini pengajaran yang tidak masuk akal. Karena seharusnya kita mengambil atau menerima agar mendapat lebih banyak. Tetapi justru firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi. Maka marilah kita percaya kepada firman. Dan kita mau patuh untuk melaksanakan firman. Yakni kita memberi kepada orang lain. Maka kelak akan tiba saatnya Victorious Kids mengalami penggenapan janji Tuhan. Akan ada tuaian. Akan ada mujizat berkat pergandaan. Amin. Kiranya sejak hari ini, janganlah lagi ada Victorious Kids yang menghindar, mencari-cari alasan, dan melawan terhadap orang tua ketika diajari firman Tuhan. Mari semua Victorious Kids selalu suka menjadi anak yang patuh. Efesus 6 ayat 1 dan 3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi."
Jadi mari kita semua selalu patuh kepada orang tua. Mari selalu patuh kepada firman Tuhan. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mujizat Tuhan akan dicurahkan bagi orang yang patuh kepada Tuhan. Amin. Lalu setelah Victorious Kids mendapatkan berkat Tuhan, mari belajar satu hal lagi, yakni untuk segera bersyukur kepada Tuhan. Kita ingat cerita mengenai 10 orang kusta tadi. Mereka semuanya disembuhkan Tuhan Yesus. Namun hanya ada 1 orang saja yang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Wah, dari 10 orang, hanya 1 orang yang tahu berterima kasih. Ada 9 orang lainnya, namun mereka semuanya langsung pergi saja dan sepertinya melupakan kebaikan Tuhan. Janganlah menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih dan bersyukur. Biarlah semua Victorious Kids senantiasa suka bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan juga kepada orang tua, bahkan kepada orang-orang yang telah berbuat baik dan menolong Victorious Kids selama ini. Biasakan selalu ingat untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus dari hati Victorious Kids. Mungkin ada banyak anak-anak lain yang Victorious Kids kenal yang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih. Jangan heran dan jangan pula ikuti mereka. Justru Victorious Kids harus menjadi terang dan teladan bagi mereka. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dituliskan beberapa ciri orang-orang pada akhir zaman, yakni manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Victorious Kids, jangan menjadi seperti ini. Jangan pernah melawan terhadap orang tua, baik orang tua badani dan juga orang tua rohani. Mari semua Victorious Kids menjadi anak yang patuh. Dan jangan pula menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih. Mari selalu berterima kasih dan bersyukur atas berkat-berkat yang Victorious Kids terima dan miliki. Bila Victorious Kids masih dapat terus bersekolah, walau di tengah pandemi COVID-19, maka bersyukurlah kepada Tuhan dan berterima kasih kepada orang tua yang telah bekerja keras untuk menyekolahkan Victorious Kids. Bila Victorious Kids memiliki rumah untuk tinggal, maka bersyukurlah kepada Tuhan dan berterima kasih kepada orang tua. Bila Victorious Kids memiliki makanan untuk dimakan setiap hari, maka bersyukurlah kepada Tuhan dan berterima kasih kepada orang tua. Jangan selalu mengeluh. Misalnya Victorious Kids selama ini tetap dapat bersekolah, tetapi Victorious Kids mengeluh karena tidak dibawa liburan ke Bali, seperti ada teman-teman lain yang liburan ke Bali. Ingatlah ada banyak anak yang justru tidak mampu bersekolah. Atau Victorious Kids sudah memiliki rumah tempat tinggal, namun bersungut-sungut karena Victorious Kids mau memiliki handphone pribadi. Padahal ada banyak anak lain, bahkan untuk rumah saja mereka harus menumpang pada orang lain. Mari Victorious Kids belajar untuk selalu suka bersyukur. Mari biasakan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberkati dan menolong Victorious Kids. Khususnya di akhir tahun seperti ini, marilah Victorious Kids mengingat semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Walau tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan tetap memelihara kita. Dialah Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Ibrani 13 ayat 5b berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Marilah kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kita semua.
untuk sepanjang tahun 2020 ini. Apalagi kalau Victorious Kids selama ini berdoa untuk suatu hal, lalu Tuhan menjawab doa Victorious Kids, maka jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan dan langsung pergi saja. Jadilah seperti 1 orang kusta yang disembuhkan dan dia memuliakan Tuhan dengan suara yang kuat. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berterima kasih. Ini adalah teladan kita. Misalnya ketika Victorious Kids berdoa agar Papa segera kembali ke rumah dan Tuhan Yesus menjawab, maka jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Atau Victorious Kids berdoa agar Mama segera sembuh dan kemudian Mama disembuhkan Tuhan, maka jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Atau Victorious Kids berdoa agar lulus ujian dan Tuhan menjawab sehingga Victorious Kids dapat lulus dengan nilai yang baik, maka jangan lupa bersyukur. Muliakanlah Tuhan. Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi janganlah lupa untuk memuliakan Tuhan dan untuk bersyukur kepada Tuhan. Begitu juga bila ada orang berbuat baik kepada Victorious Kids, biasakan berterima kasih kepada mereka. Bila ada orang yang memberikan hadiah ulang tahun, maka ucapkan terima kasih dengan tulus. Bila ada orang mengajarkan sesuatu yang baik kepada Victorious Kids, misalnya guru sekolah atau guru sekolah minggu, maka jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kelak bila Victorious Kids bertumbuh dewasa, mari tetap menjadi orang yang selalu berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong Victorious Kids. Amin. Mulai hari ini, mari menjadi anak yang patuh dan penuh ucapan syukur. Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak-Mu. Ampunilah semua dosa saya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Mulai hari ini saya bertobat. Saya tidak mau lagi menjadi anak yang suka melawan. Saya mau patuh kepada orang tua. Patuh kepada firman Tuhan. Saya mau selalu bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Saya mau berterima kasih kepada orang tua dan semua orang yang menolong dan mengajari saya. Terutama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Ampunilah saya bila selama ini saya suka mengeluh dan bersungut-sungut. Mulai hari ini saya mau selalu bersyukur. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.
dan tahun baru 2021.